Saya percaya satu hal, bahwa kita yang setia untuk terus berdoa, sadar atau tidak sadar, akan banyak mengalami dan bahkan sudah mengalami banyak perubahan di dalam hidup ini. Baik secara kerohanian maupun secara berkat-berkat lainnya. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita akan lanjutkan renungan kita, di mana dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17, di dalam Alkitab kertas saya ini, Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah Manusia Baru. Bersama saya ucapkan manusia baru. 2, 3, manusia baru. Nah, waktu anak-anak saya masih kecil, saudara, ya, Henok dan Kesia, maka kedua anak saya ini meniru satu tokoh, saya lupa tokoh apa itu, ya. Tetapi kalau mereka berdua bermain, mereka lari-lari dan kemudian mereka loncat, ya. Setelah loncat mereka bilang begini, berubah, ya kan? Dan seolah-olah mereka sudah berubah menjadi tokoh yang mereka tiru. Jadi kuncinya ada di kata berubah. Mulai dari anak-anak sampai kita semua, berapapun usia kita, kita itu rindu untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Cuman sekarang kita bingung, kita ini mau berubah menjadi apa? Tetapi firman Tuhan ini adalah jawaban daripada setiap keinginan dan kerinduan kita. Nah, Tuhan merindukan, Tuhan mau agar hidup kita berubah menjadi manusia yang baru, ya. Nah, bagaimana untuk menjadi manusia yang baru? Ada bagiannya manusia dan ada bagiannya daripada Tuhan, saudara. Seperti anak saya, saudara, ketika dia memainkan tokoh itu ada bagian dia, yaitu dia loncat dan dia berkata berubah, ya kan? Nah, bagian kita apa, saudara? Yang jelas bagian Tuhan, yaitu Tuhan sudah memberikan, mencurahkan Roh Kudus-Nya 2000 tahun yang lalu, sehingga dengan Roh Kudus daripada Tuhan sendiri kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa yang dalam bahasa aslinya disebut dunamos atau dunamit, saudara. Jadi kuasa yang luar biasa. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kuasa untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Itu bagian daripada Tuhan. Sekarang bagian kita, manusia-manusia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita menjadi manusia yang baru? Maka ada 3 hal yang ditulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menjadi bagian kita. Mari angkat jarinya, bilang 3 hal. 2, 3, 3 hal, ya. Bukan 4 hal, bukan 2 hal, tapi 3 hal, ya. Hal yang pertama itu ditulis di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yaitu mematikan, ya. Ada katalah di belakangnya, matikanlah, itu adalah perintah daripada Tuhan. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Sekali lagi, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini persoalannya mau atau tidak mau. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita menjadi manusia yang baru? Tuhan memerintahkan dengan jelas kepada kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Disebutkan tadi ada beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara mematikan?
cara mematikan yang paling gampang, ini cara mematikan yang paling gampang. Kalau kita, maaf, misalnya di rumah kita suka piara ikan, ya, piara ikan. Cara mematikannya gimana? Cara mematikan ikan gampang sekali, ya. Airnya tidak usah diganti, kemudian ikannya tidak usah dikasih makan, kemudian jangan diberi oksigen, saudara. Maka percayalah, cepat atau lambat ikan itu akan mati. Kalau kita punya tanaman, bagaimana agar tanaman itu cepat mati? Gampang, nggak usah dirawat, ya, nggak usah dirawat, jangan kena air, nggak usah dikasih air, dan kemudian dibiarkan begitu, maka tanaman itu lama-lama akan menjadi mati. Jadi intinya apa? Jangan diberi makan. Nah, yang jangan diberi makan ini adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan juga penyembahan berhala. Mengapa saudara kita tidak bisa mematikan hal-hal yang demikian, hal-hal yang duniawi? Karena sadar atau tidak sadar kita itu, ya, sering memberi makan ke hal-hal yang duniawi itu, sehingga hal-hal yang duniawi itu tidak bisa mati dalam hidup kita. Jadi maka yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi manusia yang baru, mari please, 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 yang pertama, matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Hal yang kedua dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini bagian kita, saudara, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di New York ini, ya, khususnya yang ada di depan rumah saya ini, saudara, kami ini ada namanya pembuangan sampah. Setiap hari Rabu pagi dan Jumat pagi, petugas sampah datang untuk mengambil sampah. Nah, apa nama sampah itu? Sampah itu adalah sesuatu yang tidak berguna yang saya buang, saudara, ya. Nah, Tuhan bilang, saudara, kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, kemudian bohong, dusta, ya, itu semua tidak berguna. Itu semua adalah sampah, sehingga kita harus membuangnya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita mau eksperimen, coba kalau kita punya sampah, jangan dibuang, ya kan? Kalau sampah itu tidak dibuang, sampah itu disimpan, akan berbau busuk, ya. Kita simpan terus, selain berbau busuk, akan jadi penyakit. Kalau tidak dibuang terus, maka seluruh rumah itu, ya, pasti nanti, percayalah kepada saya, pasti akan jatuh sakit satu persatu. Mengapa? Karena menyimpan sampah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Kalau hal-hal yang sudah disebutkan tadi, marah, ada orang yang sedikit-sedikit marah. Dia bilang begini, saya ini udah mirip Yesus, Pak. Cuman bedanya sedikit. Kalau Yesus kan sedikit marah. Tapi kalau saya sedikit-sedikit marah. Nah, bedanya kan cuman sedikit, ya kan? Nah, Alkitab bilang marah itu adalah sampah. Marah itu tidak berguna, itu harus dibuang. Kata-kata kotor itu juga harus dibuang. Mendustai, ya. Ada orang-orang kan menganut aliran begini, ya kan? Bohong-bohong dikit nggak apa-apa, ya kan? Apalagi bohong putih, bohong untuk kebaikan. No, saudara. Yang namanya bohong itu adalah bohong, yang namanya dusta adalah dusta. Yohanes 8 ayat 44. Aduh, itu ayat sangat jelas sekali, saudara. Bahwa dikatakan bahwa iblis itu, setan itu, Bapak Ibu sekalian, setan itu
itu adalah bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, dia bohong, dia suka bohong, dia berbohong, dusta putih katanya, ya itu secara tidak sengaja dia sedang menunjukkan dirinya bahwa sesungguhnya bapaknya itu adalah iblis. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya, ya. Maka itu Tuhan mau, mari kita yang biasa berbohong, biasa berdusta, biasa berkata tidak jujur, buang semua. Amin. Karena itu adalah sampah, itu tidak berguna. Ada berapa banyak hubungan menjadi rusak, ada berapa banyak keluarga menjadi rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada kejujuran. Gara-gara apa? Gara-gara penuh dengan dusta di dalam keluarga itu. Dan dusta itu adalah sampah. Ya. Jadi yang pertama disuruh mematikan hal-hal yang duniawi. Yang kedua, kita disuruh membuang hal-hal yang tidak berguna. Apa itu yang tidak berguna? Marah, geram. Pak, geram itu apa? Geram itu benci banget itu loh sama orang lain, ya. Kemudian kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, mendustai, ya. Kata-kata kotor itu saudara, itu harus dibuang karena itu tidak berguna, itu adalah sampah. Jangan biasakan mengucapkan kata-kata kotor. Mari yang terakhir, yang ketiga, itu dikatakan kenakan. Jadi sekali lagi, perintah Tuhan itu bukan masalah bisa atau tidak bisa dilakukan, tapi mau atau tidak mau. Dan yang ketiga, paling gampang, yaitu memakai atau mengenakan. Seperti Bapak Ibu sekalian, hari ini memakai baju yang bagus-bagus sekali, luar biasa, ya. Semudah itu, saudara. Tuhan ingin kita memakai. Memakai apa? Ditulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Kalau kita mau menjadi manusia yang baru, selain mematikan, membuang, maka yang ketiga kita harus mengenakan atau memakai. Di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan begini. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ingat, kita dikuduskan dan kita dikasihi oleh Tuhan, ya. Kenakanlah yang pertama belas kasihan, yang kedua kemurahan hati, yang ketiga kerendahan hati, yang keempat kelemah lembutan, yang kelima kesabaran, yang keenam dikatakan ayat yang ke-13, sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Jadi ada 6 yang harus dimatikan, ada 6 yang harus dibuang, dan ada 6 yang harus dipakai supaya kita menjadi manusia yang baru. Jadi apa yang harus kita pakai agar kita menjadi manusia yang baru? Yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan, ya. Waktu saya mengkhianati Ibu Yongki, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tinggalkan Ibu Yongki marah luar biasa, ya. Beliau dendam, beliau sakit hati, beliau kecewa, frustrasi dan lain sebagainya, beliau jijik melihat saya. Sampai akhirnya ketika Ibu Yongki masuk ke tempat hadirat Tuhan, berdoa, ya, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Maka kemudian apa yang didapat? Dapat kekuatan daripada Tuhan dan Ibu Yongki mengenakan belas kasihan. Jadi dari benci kepada saya, kemudian jadi belas kasihan. Ya, dia lihat, aduh kasihan ya suamiku kok jalannya seperti itu. Aduh, hatinya jadi belas kasihan. Itu namanya manusia baru. Dan Alkitab bilang kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau kita menjadi manusia baru, saya percaya Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Kristus Yesus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan.
Mengapa mereka diselamatkan? Karena kita benar-benar menjadi manusia baru yang mengenakan belas kasihan, yang mengenakan kemurahan hati, kerendahan hati, nggak ada kesombongan, kelemah lembutan, dan sabar. Coba tangan kanannya taruh di dada. Sabar, ya, sabar. Sabar itu apa? Punya kemampuan membalas, ya. Sabar itu punya kemampuan membalas, tapi tidak membalas. Itu namanya sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya tidak putus asa, never give up, tidak pernah menyerah. Kalau istri, misalnya seperti saya nih, ya kan? Saya tahu istri saya itu adalah wanita. Wanita itu adalah suatu makhluk yang unik, saudara ya, yang spesial, ya kan? Kalau bersolek, saudara ya, kalau bersolek itu perlu waktu yang cukup, saudara. Sehingga apa? Harus sabar ya. Untuk doa fajar ini Bu Yongki udah bangun pagi-pagi, ya kan? Cari baju yang bagus, kemudian pasang alis, ya kan? Kemudian rambutnya disisir dan dikasih jepit dan lain sebagainya. Ya sabar, ya kan? Harus sabar, saudara. Artinya tidak putus asa. Dan salah satunya yang harus kita kenakan, yang terakhir adalah ampuni. Kita harus mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Orang yang bersalah kepada kita akan Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni mereka. Berapa kali kita harus mengampuni? Alkitab bilang bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi dengan pengampunan yang tidak terbatas. 7 kali, 70 kali. Itu artinya apa? Kita harus mengampuni orang yang sama, yang bersalah kepada kita berkali-kali. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Selamat menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami sepakat setuju dengan firman Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kuasa, kekuatan kepada kami untuk kami mematikan Tuhan segala sesuatu yang duniawi. Dan kami membuang segala sesuatu yang tidak berguna. Kata-kata kotor, kata-kata bohong, dusta, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan kuasa daripada sorga, kami mau mengenakan Tuhan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan kepada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.